saya Safira Junal Sasmita dengan NIM 123002219. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme, pengaturan suhu tubuh normal berdasarkan usia, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia, dan yang kelima adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Nah, di sini yang pertama yaitu pengaturan suhu berdasarkan kaidah fisik. Nah, dikenali sebagai kaidah fisik, pengaturannya itu lebih banyak kepada pengguna otot tubuh dan secara fisik. Di antaranya kemungkinan yang terjadi adalah 1. Suhu badan tinggi melebihi normal, 2. Suhu badan rendah melebihi normal apabila suhu badan tinggi. Nah, di sini ada termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melalui mekanisme koreksi akan diarahkan oleh rangsangan dan hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Nah, di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Nah, yang kedua yaitu pengawalan suhu dengan kaidah metabolik atau dikenal sebagai kaidah metabolik, karena pengaturan lebih kepada pengguna kimia badan daripada fisik, ataupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot kawalan ini. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada otot adrenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid. Nah, dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk berkontraksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seorang menggigil dan meningkatkan suhu badan pada saat yang sama. Kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenal dan non-adrenal, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Nah, semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang, begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid. Nah, yang ketiga adalah yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu yang pertama kecepatan metabolisme basal, yang kedua rangsangan saraf sistematis, yang ketiga hormon pertumbuhan, yang keempat hormon tiroid, yang kelima hormon kelamin, yang keenam demam atau peradangan, yang ketujuh status gizi, yang kedelapan aktivitas, yang kesembilan gangguan organ, yang kesepuluh hormon. Nah, suhu tubuh normal itu rata-rata kalau seorang itu sehat yaitu 30 derajat Celcius. Tetapi suhu tubuh seseorang akan bervariasi karena dipengaruhi oleh pengukuran tempat atau pengukuran usia dan metabolisme tubuh. Tubuh menunjukkan suhu paling rendah pada pagi hari dan paling tinggi pada senja hingga malam hari. Perbedaan suhu terendah tertinggi bisa mencapai 1,15 derajat Celcius. Mohon maaf, 105 derajat Celcius. Pada anak-anak di bawah 12 tahun, suhu tubuh pada malam akan berkisar 37,4 derajat Celcius. Tetap dianggap normal sepanjang masih berkisar di 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Untuk memeriksa suhu tubuh badan, umumnya seorang langsung menempelkan tangan di bagian dahan seperti ini. Ternyata pengukuran dengan tangan tidak dapat diandalkan karena kondisi pengukuran akan berpengaruh pada hasil. Pengukuran akan berpengaruh pada hasil pengukuran itu. Pengukur yang menderita anemia atau memiliki metabolisme tubuh rendah cenderung lebih peka saat mengukur suhu tubuh orang lain. Terus yang keempat ada suhu tubuh normal
bagian tubuh manusia. Nah, dibandingkan dengan ketiga pengukuran lainnya, actually temperature terhitung yang paling tidak akurat karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, termometer biasanya yang kurang akurat gitu dibandingkan next time, biasanya akan menampilkan perbedaan hingga 1 derajat Celcius di bawah oral temperatur. Cara yang dinamai rectal temperatur karena pengukuran dilakukan di bagian rektum atau anus. Temporal rektal dimasukkan sedalam 3-4 cm ke dalam anus selama kurang lebih 3 menit. Hasil pengukurannya lebih tinggi 0,4 sampai 0,5 derajat Celcius dari oral temperatur. Nah, telinga juga bisa menunjukkan suhu badan seseorang. Namanya itu tympanic membrane temperature. Nah, sebenarnya ini juga adalah cara pengukuran yang paling praktis, cepat, dan akurat. Tetapi seperti namanya, pengukuran ini tidak dianjurkan bagi orang awam yang tidak mengetahui anatomi telinga. Takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi bagaimanapun pengukuran ini kan berurusan dengan bagian pendengaran atau bagian vital. Nah, di sini yang kelima yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu. Nah, ada beberapa yang berkaitan dengan pengukuran suhu tubuh. Yang pertama ada demam. Terus yang kedua ada hipotermia. Yang ketiga ada hipotermia. Yang keempat ada kelelahan akibat panas. Yang kelima ada heat stroke. Nah, untuk yang mengenai beberapa perubahan suhu tubuh atau mengenai beberapa penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh, kan yang pertama tadi demam. Nah, demam itu bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran berlebihan. Nah, produksi panas itu akan mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Nah, untuk hipotermia itu bisa disebabkan karena pengeluaran panas itu akibat paparan terus-menerus terhadap dingin. Selanjutnya ada hipotermia. Nah, hipotermia ini suhu tubuh itu berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Karena setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Untuk yang kelelahan akibat panas tadi itu terjadi karena kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan. Untuk yang heat stroke itu disebabkan karena suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Nah, kondisi ini disebut dengan heat stroke atau penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit. Nah, ini sangat berat dalam multifungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua anggota seperti itu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah.